Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, dan hal yang membuat kita bahagia. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Sahabatku memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Teringat sebuah kisah. Di sebuah kampung ada seorang yang sangat kaya raya. Kalau kita bilang kasih judul kisah ini, judulnya Kapak. Kalau bahasa Medannya Kampak. Cerita Kapak, cerita Kampak kita hari ini. Suatu ketika di sebuah kampung ada seorang yang sangat kaya raya. Yang harta kekayaannya itu belum ada yang bisa meniru atau mengikutinya. Bahkan di kampung itu cuman dia orang yang paling kaya. Penghasilan tiap bulan mungkin berkisar sampai miliaran atau mungkin sampai triliunan, saking kan kayanya. Namun di suatu saat dia termenung, dia bingung, linglung. Di saat dia terpikir, suatu saat ketika aku mati, harta yang berlimpah, harta yang begitu banyak, mobil dan rumah mewah, boleh jadi tak bisa membantu dan menolongku di akhirat. Pemikiran yang cerdas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat akan mati. Tapi orang yang lebih cerdas lagi adalah orang yang menyiapkan bekal untuk mati. Esok harinya hadirin sahabatku memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia sudah merasa bahwa harta yang dia miliki, harta yang dia cari, harta yang ia kumpulkan selama ini tidak bisa menolong dan membantu dia di akhirat, dia mempunyai ide. Idenya, dia berharap hartanya ini bisa dibawa mati, hartanya bisa menolong dan menjadi penyelamat baginya di alam kubur sampai ke akhirat. Maka ide itu keluar dalam pikirannya. Dia kumpulkan esok harinya keluarga beserta seluruh anak-anaknya. Istrinya hadir, orang tuanya hadir, pembantu dalam rumahnya hadir. Kemudian dia juga konfirmasi sama aparatur pemerintahan desa. Dia kumpulkan seluruh perangkat desa. Kemudian dia panggil seluruh masjid dan musola, pengurus-pengurus BKM dan seluruh warga di kampung dia. Ketika sudah terkumpul semua apa yang dia inginkan sesuai dengan permintaan dan keinginannya, terkumpul semua masyarakat dengan berbagai macam aspek kehidupan mereka, baik yang berpangkat, baik masyarakat biasa, semua. Pada saat itu di khalayak ramai di hadapan ahli waris dan keluarga, dia pun bilang, saudara-saudaraku, kalian tahu bahwa aku memiliki harta yang begitu banyak. Jabatanku ada, hartaku banyak, penghasilanku luar biasa, omsetnya ratusan sampai miliaran rupiah. Tapi aku sedikit khawatir bahwa umurku takkan lama. Pada kesempatan ini aku minta tolong kepada kalian, siapa di antara kalian, baik di antara keluarga, masyarakat, pengurus BKM, aparatur desa, lain sebagainya yang hadir, yang bisa menolong aku ketika aku nanti meninggal dunia, ketika aku nanti berada di liang lahat, ketika aku nanti sudah mati, siapa di antara kalian yang bisa dan mau menemani aku dalam kubur selama 40 malam. Permintaan yang konyol, namun itu salah satu keresahan dalam hati seorang yang kaya. Ketika dia punya harta, dia pasti merasa tak akan bisa hartanya dibawa mati. Ketika anak ditanya, anak yang dia banggakan, anak yang dia didik, anak yang dia sekolahkan, dikasih makan sampai dewasa, sampai sarjana, anak nggak ada yang menjawab.
Istri yang dia tanya, yang dia banggakan di hadapan orang lain. Dianggapnya istrinya yang luar biasa, istri yang soleha, istri yang bijak. Istri pun tak mau. Bahkan ketika aparatur desa, bahkan pejabat-pejabat yang waktu itu banyak pejabat-pejabat yang koruptor. Koruptor itu pun tak mau. Sekoruptor-koruptornya koruptor, tak akan mau pada saat itu. Masyarakat pun sama, BKM pun sama. Tapi sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di ujung barisan ada seorang pemuda yang mengangkatkan tangan, mengisyaratkan bahwa dia setuju dengan apa yang diinginkan oleh si orang kaya. Cuman 40 hari, 40 malam menemani dia dalam kubur ketika dia meninggal dunia. Apa sulitnya, kata orang anak muda ini? Kenapa anak muda itu mengangkat tangannya? Kenapa anak muda itu mengacungkan tangannya mengikuti apa yang diinginkan seorang kaya? Karena dia berharap dan berpikir bahwa ketika 40 hari sudah selesai, maka kehidupannya pun sudah berubah. Anak muda itu adalah anak muda yang kalau kita katakan, mohon maaf, paling hidupnya sederhana, paling miskin di kampung itu. Nggak punya apa-apa. Rumahnya nggak ada, kerjaannya nggak ada, hartanya nggak ada, apapun dia nggak punya. Hartanya, kereta, mobil, rumah, sawah, ladang, tanah, semua tak punya. Yang dia punya cuma satu, kampak. Untuk apa dia megang kampak dan selalu bawa kampak? Kampak itu dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengambil kayu ke hutan dan lain sebagainya. Ketika dia sudah mengacungkan tangan, mengangkatkan tangan, dia suruh ke depan. Benar kau mau? Benar Tuan. Sudah menanggung resikonya? Siap menanggung resikonya? Siap Tuan. Maka dibuatlah kontrak. Hitam di atas putih, tanda tangan dia pakai materai. Di hadapan ahli waris, di hadapan aparatur desa. Ketika dua belah pihak sudah setuju, sudah sepakat, dengan catatan ketika sudah 40 hari dijalankan ini tugas, separuh dari harta seorang kaya diberikan sama anak muda. Dasar. Siapa yang tak mau? Kalau kita bilang 10 triliun, 20 triliun uangnya, 10 triliun buat kita. Siapa di antara kita yang berpikir dengan akal logika, bekerja dengan tenaga, keringat, air mata yang bisa menghasilkan dalam waktu 40 hari 10 triliun? Pejabat mungkin nggak bisa, agak kurang bisa. Karena baru-baru pandemi ini paling 8 miliar yang bisa terkumpul. Tak sampai 10 triliun. Tapi ketika kesepakatan itu sudah deal, sudah selesai, masyarakat semuanya pun bubar. Sambil komat kamit mulut masyarakat, dari satu ke satu membicarakan benar bisa nggak dia, berhasil nggak dia. Pendek cerita, qadarullah, sahabatku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan setelah itu si orang kaya pun meninggal dunia. Si orang kaya pun meninggal dunia, wasiat harus dijalankan. Salah satu wasiatnya adalah si orang miskin itu yang punya kampak satu-satunya hidup di dunia itu yang dia punya, yang sudah menaikkan kontrak, tanda tangan di atas materai, harus menjalankan tugas dari mulai malam pertama sampai ke malam 40. Kenapa? Karena berharap si orang kaya ini bisa ada teman. Karena ketika dia punya harta banyak berlimpah, banyak yang ngaku teman. Ketika dia tak punya apa-apa, yang dia khawatirkan, banyak orang tak menganggap dia. Pendek cerita, malam pertama sampailah badan jasad ini diantar ke liang lahat. Sudah pulang yang mengantarkan, karena kata Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika jenazah diusung ke liang lahat, 3 yang mengantarkan. Harta, keluarga, amal. Ketika sudah sampai di liang lahat, ditanam, dihimpit pakai tanah, dipacakkan batu nisan, 2 yang pulang, 1 yang tinggal. Harta, keluarga dan tinggal, berangkat pulang, yang tinggal hanyalah amal. Ketika sudah malam pertama pulang harta dan keluarga, ternyata malam pertama datang malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya, memberikan soal kepada yang sudah meninggal, si orang kaya. Dan sebelumnya sudah disiapkan sebelah dengan orang kaya yang mati tadi. Sebelah yang mati itu ada seorang anak muda yang megang kampaknya. Kampaknya nggak pernah tinggal. Nggak pernah tinggal. Kemana aja kampak itu selalu dibawa. Sebelahan dia nih
Satu orang kaya ini yang pakaian-pakaian dipocong, satu lagi dia ditengoknya, dipelototinya terus jenazah itu dengan pernapasan selang, hirup udara dan segala macam dengan kecanggihan zaman. Malam pertama dia lewati begitu saja. Malam kedua datang malaikat mungkar wa nakir bertanya. Yang ditanya bukan orang mati, tapi yang ditanya adalah kawan di sebelah orang mati. Apa yang ditanyanya? Bukan man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka. Tidak. Yang ditanyanya, siapa kau? Macam tak ada kamar lain. Cari kamar lain apa? Dijelaskan, aku adalah seorang anak muda yang tinggal satu kampung dengan orang kaya ini. Ngapain kau kemari? Ngawani dia. Dia minta tolong. Besok malam datang lagi. Apa yang kau bawa? Kampak. Untuk apa kau kampak? Untuk ngambil kayu ke hutan. Kayu buat apa? Sebagian kujual untuk makan, sebagian tungku api. Besok malam datang lagi. Dari mana kau dapat kayu? Dari ayahku dulu. Besok malam datang lagi. Ketika kau jual itu kayu, duitnya untuk apa? Untuk makan. Selain untuk makan, untuk ini, untuk ini. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sampai terus bergilir tiap malam, tiap malam, tiap malam. Yang ditanya cuma satu masalah kampak. Dari mana, untuk apa, kemana kau lakukan, apa yang kau buat dengan kampak itu. Ayah kau dulu cemana, kampak itu menghasilkan kayu, kayunya kau buat apa. Ketika kau dah makan, kau buat apa lagi. Setelah kau punya tenaga, hasil makan itu asbab makan, kau jadi kenyang. Ketika kau sudah kenyang, kau buat apa lagi? Apakah kau buat ibadah lain sebagainya? Terus berputar-putar selama 39 malam, sahabatku. Ketika 39 malam yang ditanya masalah kampak, dan tak pernah selesai masalah kampak, di hari ke-40, di hari ke-39 malam, sebelum malam 40, dia bangkit dari kuburan. Dia bangkit dari kuburnya, dia pulang ke rumah yang tempat dia biasa, rumah yang tempat dia biasa nyewa. Dia ganti pakaiannya, dia mandi dengan nangis luar biasa. Dia datang ke rumah orang kaya itu, mengambil surat perjanjian, dan surat perjanjian itu dikoyak, dirobek begitu saja. Istri dan anak-anaknya pun melihat kejadian itu. Kenapa bang koyak? Kenapa dirobek? Padahal cuma satu malam lagi bang. Uang udah kami siapkan dalam koper, banyak kopernya. Nggak cuma satu koper. Karena nggak cukup satu koper menyimpan uang 10 triliun. Apa kata orang yang baru pulang itu, yang megang kampak, yang punya kampak? Mohon maaf, aku tak sanggup menjalankan tugas ini. Kan cuma satu malam lagi, betul. Tapi tahukah kalian wahai orang kaya, hidupku di dunia cuma satu benda yang kupunya. Aku cuma punya satu harta, aku cuma satu benda yang kupunya, itulah kampak. Dan bayangkan, satu kampak yang kupunya, 39 malam tak siap-siap pertanyaan malaikat dikasih Allah kepada aku. Aku tuh pikir di saat aku punya harta 10 triliun, ku beli mobil, ku beli rumah, ku beli ini, ku beli itu, beli ini. Aku yakin tak sanggup aku menjawab pertanyaan malaikat-malaikat itu. Mau berapa lama aku menjawab pertanyaan itu? Kalau bagus, kalau tidak, aku tak sanggup. Maka biarlah kampak ini yang kujadikan sebagai wasilah untuk ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang mungkin agak membuat kita menarik wajah dengan senyuman-senyuman lain sebagainya. Tapi ada hikmah yang perlu kita petik. Bahwa bisa saja kita bahasanya kita menitipkan. Artinya, siapa bilang harta itu tak bisa dibawa mati? Bisa. Tapi tak bisa bawa sendiri. Titipkan sama orang lain. Ustaz, kalau ada pondok pesantren ini, aku nitip uang 100 juta. Bukan buat Ustaz, tapi saat ini untuk pesantren. Kelak di akhirat, ku tunggu Ustaz di simpang. Entah simpang mana, terserah. Di simpang nanti aku minta lagi tuh. Ku jemput lagi. Artinya nitip karena harta bisa dibawa mati. Ustaz, ini ada anak yatim, kasih sama anak yatim. Ini ada rumah-rumah Quran, ini rumah Quran. Ini anak-anak panti asuhan, ini Ustaz. Semua berikan. Nanti di akhirat kita jumpa lagi, ku ambil lagi ini harta. Dengan nilai pahala yang sangat luar biasa dikasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semangat sedekah kita semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ghairah itu akan semakin timbul di saat kita sanggup mensyukuri apa yang dikasih Allah. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.